Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Ustadz tunjuk satu orang untuk berdoa, boleh? Pimpin doa. Oke. Jadi Ustadz mau tunjuk kamu. Ayo coba pimpin. Bitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah zidni ilma fahma kul azim. Oke, jadi karena kita sudah selesai berdoa, Ustadz mau absen dulu, boleh? Oke, Ustadz mau absen dulu untuk mengecek kalian punya kehadiran. Aisar Hadani Sipa, Al-Fatir Mauduto, Zakwan Baatsgung, Fairel Rafanda Tongkono, Gilang Kurniawan Mutsin. Sakit? Kenapa dia sakit? Kurang sehat. Muhammad Renaldi Pinga. Sakit juga. Kalian harus cari tahu kabarnya sakit kenapa. Kalian kan sebagai teman tuh harus peduli. Oke? Muhammad Afan Putra Salim. Muhammad Ikram Saleh. Yang mana? Izin. Izin kemana dia? Atas. Muhammad Rafli Kadir. Muhammad Wahyu Moilo. Muhammad Zikra Jano. Izin. Izin kemana dia? Mualim Syaputra Mangopa. Rafa Rizkula Makmur. Sakit. Randy Hala. Samad Tadapa. Sabir Abdul Hakam Uno. Syafiq Al-Ishaq Hatibi. Yusuf Zulkarnain Udoki. Oke, jadi ada beberapa yang sakit dan juga tidak hadir. Jadi, karena kita sudah selesai absen, Ustadz mau tanya kepada kalian. Kalian sudah siap belajar? Sudah? Siap? Betul? Oke, jadi kurang semangat ini. Tepuk semangat dulu, boleh? Oke. Jadi, tepuk semangat. Tepuk semangat, tepuk semangat. Nah, tepuk semangat. Semangat. Oke. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu terkait dengan perkembangan umat Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, perkembangan umat Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Terus di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran dari kita pada hari ini ialah untuk mengidentifikasi latar belakang sejarah Daulah Ayyubiyah dan menganalisis sejarah singkat terkait dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Oke. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, Ustadz mau bertanya kepada kalian, boleh? Oke. Kira-kira menurut kalian siapa pemimpin dinasti Ayyubiyah pada saat itu? Tidak ada yang tahu? Oke, jadi silakan simak sejarah ini yang nanti Ustadz akan jelaskan. Boleh? Boleh. Oke. Daulah Ayyubiyah adalah salah satu kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1171 Masehi.
Kerajaan ini didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang menjadi kekuatan besar Islam pada masa perang salib. Selanjutnya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu memiliki nama lengkap, yaitu Salahuddin Yusuf bin Ayyubi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani, cerdas, dan memiliki akhlak yang baik. Ia lahir di Tikrit pada tahun 1137 atau 1138 Masehi. Nah, dalam kepemimpinannya, ia tidak hanya kuat dalam peperangan, tetapi juga ia dikenal adil dan menghormati lawannya. Karena itu, namanya sangat dihormati dalam sejarah Islam. Oke. Nah, di sini ada latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah itu tidak lari jauh dari kondisi umat Islam pada saat itu, yang mengalami perpecahan dan apa? Dan kekacauan atau perpisahan pada saat itu. Nah, sebelum munculnya Salahuddin, Mesir pada saat itu masih dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, yang dimana dinasti Fatimiyah ini mengalami kelemahan dalam berbagai bidang, seperti bidang apa? Politik, ekonomi, dan stabilitas pemerintahan. Banyak terjadi konflik internal, perebutan kekuasaan, sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya semakin menurun. Oke, bisa dipahami? Oke, baik, kita lanjut. Nah, Islam juga menghadapi ancaman besar dari perang salib. Pasukan salib berhasil menguasai beberapa wilayah, termasuk Yerusalem. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan umat Islam pada saat itu, yang masih terpecah belah dan belum bersatu pada saat itu. Nah, kemudian pada saat itu muncul sosok tokoh penting dari Suriah yang bernama Nuruddin Zanki. Nah, Nuruddin Zanki ini pada saat itu dia ingin menyatukan kembali umat Islam yang sudah terpecah belah pada saat itu. Pada akhirnya dia mengutus panglimanya, yaitu Asaduddin Syirkuh, paman dari Salahuddin, dan Salahuddin untuk pergi ke Mesir. Mengapa mereka disuruh untuk pergi ke Mesir? Untuk mengatasi sesuatu permasalahan atau perpecahan yang ada di Mesir. Nah, pada saat itu wafatlah paman dari Salahuddin, dan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wazir. Ada yang tahu wazir? Tidak, wazir adalah menteri utama pada saat itu yang ada di Mesir. Nah, dengan strategi dan politik yang dimiliki oleh Salahuddin, ia kemudian berhasil menghapus secara perlahan kekuasaan atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh dinasti Fatimiyah, dan kemudian dia gantikanlah dengan ajaran-ajaran yang berlandaskan ahlu sunnah wal jamaah, atau ajaran-ajaran yang berlandaskan tentang sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada masa kejayaan Daulah Ayyubiyah. Pada masa kejayaan Daulah Ayyubiyah berkembang menjadi kerajaan Islam yang sangat kuat pada saat itu. Wilayah kekuasaan yang dulunya dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, kini kemudian dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah atau Salahuddin. Yaitu wilayah yang dimaksud adalah Mesir, Suriah, Yaman, dan Hijaz pada saat itu. Nah, prestasi terbesar Salahuddin adalah berhasil membebaskan Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Setelah mengalahkan pasukan salib, keberhasilan ini menjadikan Daulah Ayyubiyah semakin terkenal di dunia Islam pada saat itu. Nah, di sini ada kemajuan Daulah Ayyubiyah ditandai dengan membangun madrasah di berbagai negara, memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dia tidak mau melihat masyarakatnya pada saat itu menderita. Akhirnya dia memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mengembangkan ilmu pengetahuan, terus memperkuat pertahanan negara atau pertahanan militer pada saat itu. Oke.
Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan terkait sejarah Daulah Ayyubiyah dan sejarah singkat tentang Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ustadz jelaskan tadi? Ada atau tidak? Tidak ada? Nah, jadi kalau tidak ada, Ustadz yang bertanya kepada kalian. Boleh? Boleh. Nah, pertanyaan begini. Bagaimana cara kalian menghadapi suatu permasalahan di dalam kelas? Contoh kamu ketua kelas. Nah, di dalam kelas itu ada perkelahian antara teman sesama. Jadi bagaimana cara kalian untuk mengatasi permasalahan itu sehingga permasalahan itu bisa selesai dengan damai? Ayo, silakan dijawab. Nah, memisahkan mereka berdua yang berkelahi dengan cara harus adil dengan bijaksana. Nah, jadi menjadi seorang pemimpin itu harus adil dan bijaksana. Seperti itu. Baru juga memiliki akhlak yang akhlak itu penting menjadi seorang pemimpin. Baru tidak pilih kasih. Jangan pilih kasih kalau menjadi pemimpin atau ketua kelas. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Karena sekarang sudah selesai menjelaskan sejarah terkait Daulah Ayyubiyah, Ustadz mau berikan kalian games. Boleh? Boleh. Gamesnya itu adalah games flips botol. Ada yang tahu games flips botol? Tidak. Nah, nanti Ustadz jelaskan. Kalian itu nanti Ustadz bagi menjadi 4 kelompok. Boleh? Oke. Oke, sekarang Ustadz mau buat kalian menjadi kelompok, mau bagi kelompok, menjadi 4 kelompok. Oke, silakan berdiri semua. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, berarti satu orang berapa? 3. Nah, jadi berhitung 1 sampai 3. Oke, dari belakang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Nah, silakan gabung sama yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, jadi teman-teman, perhatikan. Adik-adik, perhatikan. Jadi mejanya ini disorong dulu. Ayo. Disorong ke samping dulu. Jadi kita sudah sediakan 3 botol di sini. Namanya kan games flips botol. Nah, jadi ini kelompok 1, 2, 3. Cara mainnya seperti apa, Ustaz? Cara mainnya seperti ini. Jadi kalian berbaris dulu ke belakang ke kelompok. Jadi satu orang itu harus berhasil membuat botol ini berdiri seperti ini. Nah, ketika dia sudah berhasil membuat botol ini berdiri, dia maju ke depan. Dia maju ke depan untuk menjawab satu soal. Tapi batasnya itu selama 3 kali. Kalau batasnya 3 kali, cuma lewat seperti ini gagal, ganti orang lain di belakang. Oke, boleh? Oke. Ayo. Oke. Baris sesuai dengan kelompok A. Oke. Jadi Ustadz mau sediakan di sini soal. Satu, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari sana. Nah, jadi begini, perhatikan ya. Ketika kalian sudah berhasil membuat botol ini berdiri, kalian itu harus pergi ke sini, ke meja yang ada di sebelah sini, dan mengerjakan satu soal. Ketika soal sudah selesai,
Kalian balik ulang ke kelompok kalian lewat belakang begini. Seperti ini boleh? Habis itu gantian lagi sampai soalnya. Langsung kembali ulang ke kelompok. Habis itu gantian lagi yang membuat botol ini berdiri. Boleh? Nah, waktunya itu saya kasih 10 menit. 10 menit dari sekarang untuk kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan cara membuat botol ini berdiri. Batasnya 3 kali. Kalau 3 kali tidak bisa berdiri, dia ke belakang terus ganti orang yang lain. Boleh? 1, 2, 3, silakan. Oke, silakan. Jadi soal ini langsung dijawab. Ayo. Baris kelompok. Langsung baris. Baris. Ayo di tempat masing-masing. Baris. Ya. Ayo, langsung balik, jangan dikerjakan semua. Langsung balik, gantian dengan orang yang lain. Ayo, siapa yang menang? Langsung duduk, langsung kembali ke barisan. Ayo, siapa yang sudah selesai kerjakan soalnya? Sudah? Oke, sekarang sekalian semuanya kembali ke kelompok masing-masing. Ayo. Sudah habis waktunya. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Oke. Jadi Ustadz mau umumkan. Oke, karena kalian tadi sudah mengikuti games flips botol, yang juara 1 itu adalah kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu. Daulah Ayyubiyah adalah kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 1171 Masehi. Nah, kerajaan ini terkenal berhasil mempersatukan umat Islam yang pada saat itu masih terpecah belah dan merembut kembali kekuasaan dari dinasti Fatimiyah. Nah, terus dia juga merebut Yerusalem dari pasukan salib. Nah, dari sejarah Daulah Ayyubiyah kita bisa belajar bahwa pentingnya persatuan, semangat menuntut ilmu, serta sikap adil dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Karena pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai,
Marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, jadi demikian. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.